Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Samdinan. Nah, dalam podcast kali ini, saya akan membawakan tema yang sangat menarik, tema yang sangat menggelitik, bahkan memberikan hal-hal yang informatif, khususnya untuk sahabat-sahabat Pristine di seluruh Indonesia. Jadi, tema ini adalah pendampingan proses pemberdayaan masyarakat desa. Sangat menarik bukan? Nah, tentunya saya tidak sendiri nantinya. Saya akan ditemani oleh narasumber. Kebetulan narasumber yang kami datangkan ini merupakan salah satu mentor di The Pristine Institute Indonesia. Siapa dia? Ingin tahu? Tonton terus video ini sampai selesai. Sahabat Pristine, kali ini saya sudah ditemani nih sama senior saya. Yuk kita berkenal langsung dengan Sam Agung. Apa kabar Sam Agung? Baik, Samdinan. Ya, Sam Agung ini mempunyai pengalaman yang luar biasa. Beliau ini berkecimpung di dunia pemberdayaan sudah dari tahun 90-an ya Pak? Ya, di 90-an, terus ikut dalam program pemberdayaan desa, dan yang terakhir ini yang menurut saya memang jiwanya Sam Agung, beliau sekarang sudah menjadi seorang asesor ya Pak? Ya. Asesor fasilitator pemberdayaan masyarakat dan asesor kewirausahaan UMKM. Nah, begitu banyaknya pengalaman nih, kita langsung aja tanya-tanya dengan tema yang kita usung hari ini. Sam Agung. Ya. Di dunia pembangunan sosial ini kan banyak sekali digaungkan namanya program-program pemberdayaan, program-program apa yang sifatnya infrastruktur yang mendorong masyarakat untuk terlibat. Nah, ada yang kadang-kadang orang tuh bingungnya tuh seperti ini, Pak. Pendamping. Kata-kata pendamping yang dimaksud ini apa sih? Nah, ini supaya sahabat-sahabat Pristine ini supaya tahu, dan juga masyarakat awam ini supaya paham juga apa yang dimaksud dengan pendamping. Ya. Jadi kalau berbicara tentang pendamping itu kan orangnya, ya kan, orangnya, atau bisa juga itu apa lembaga. Tapi yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Pristine terutama, itu adalah proses pendampingan itu sendiri dulu lah, gitu ya. Okay. Kalau itu kan nanti bisa kita ulas di belakang. Jadi proses pendampingan masyarakat, terutama di pemberdayaan masyarakat desa itu adalah sebuah kegiatan atau mungkin juga aktivitas gitu ya. Aktivitas tentang pendampingan pemberdayaan masyarakat. Nah, di suatu wilayah atau lingkungan atau apalah ya. Nah, kalau kita fokuskan di desa ya berarti itu proses pendampingan, proses pendampingan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa, kan begitu. Ya. Itu dari proses itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang pendamping, berarti orang, bisa lembaga atau apapun instansi yang itu mendampingi masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan yang ada di desa. Ya. Itu Samdinan. Oh, berarti begitu ya. Begitu sebenarnya tidak begitu kompleks, tapi yang jadi pertanyaan lagi sebenarnya pendamping itu fungsinya apa sih, Sam? Nah, di masyarakat itu berbagai istilah ya, kalau betul. Kita berbicara tentang pendamping masyarakat, terutama dalam bidang pemberdayaan itu. Ada yang mengatakan itu adalah tenaga penggerak pemberdayaan masyarakat gitu. Ada yang bilang tenaga pendamping masyarakat desa gitu ya. Ada yang bilang tenaga community development, ada lagi membuat istilah community organizer, ada yang pendamping desa gitu. Ada lagi mungkin fasilitator pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Itu istilah itu yang ada di desa. Nah, terkait dengan apa tadi? Fungsi ya. Fungsi dari pendampingan terutama di pemberdayaan masyarakat desa itu. Kalau kita
kerucutkan itu sebenarnya kalau menurut saya ini ada empat hal yang menjadi pokok. Yang pertama adalah seorang pendamping itu mampu mendampingi masyarakat, terutama di bidang pemberdayaan masyarakat desa itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah dia mampu menjadi pendorong, jadi motivator atau pendorong agar bagaimana masyarakat khususnya di desa, kalau kita berbicara desa atau di manapun lah kalau kita bicara desa ya, itu untuk dia bergeliat membangun dirinya maupun lingkungannya, gitu. Jadi mendorong. Kemudian yang ketiga adalah dia mampu membimbing, ya, mampu membimbing. Nah, membimbing ini artinya otomatis dia harus belajar mempunyai kapasitas untuk mampu membimbing masyarakat itu mau apa yang dituju gitu. Kalau ada program kemudian ada sasarannya, tujuannya apa, nah berarti mengarah ke sana gitu kan. Atau kalau dia punya desa itu kemandirian, ya berarti dia mendampingi kemandiriannya kan gitu. Prosesnya adalah mendampingi. Katakanlah dia kuat di dalam untuk kekuatan ekonominya bisa mandiri, ya dia mampu mendampingi itu gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah dia mampu untuk mengarahkan. Jadi mengarahkan kepada sasaran atau tujuan yang memang mereka inginkan atau mereka mungkin butuhkan dan sebagainya. Jadi 4 hal itu, mendampingi, kemudian mendorong, membimbing, dan mengarahkan. Nah, terutama proses pembangunan masyarakat yang ada di desa. Nah, itu. Berarti kuncinya ada 4 tadi itu, Sam, ya? Iya. Kalau itu. Untuk ini, ya, dari pendamping. Nah, terus gini, semisal ada sahabat-sahabat yang ingin terjun menjadi seorang pendamping. Itu kan ada yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pendampingan. Nah, apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Ya. Jadi pada prinsipnya, sebagai manusia yang memang menyadari pentingnya ilmu pengetahuan gitu ya, dia seorang calon pendamping, saya katakan begitu, ya harus banyak belajar dan belajar. Yang pertama, ya belajar apa itu yang dipelajari kan gitu, pengetahuan apa gitu kan. Karena memang yang didamping itu masyarakat, ya harus tentang masyarakat atau social development-nya gitu kan. Itu yang dia harus pahami. Dari mana dia dapatkan? Bisa dari perkuliahan, bisa dia mungkin pada saat mau masuk ke program ada pelatihan begitu. Kemudian bisa juga dia membaca gitu ya dan sebagainya. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Jadi pengetahuan tentang social development itu. Jadi bagaimana pembangunan manusia atau mungkin pemberdayaan masyarakat itu bagaimana. Kemudian yang kedua, pengetahuan yang dibutuhkan adalah teknis. Nah, seringkali kalau kita berbicara tentang pendampingan, kita tidak bisa bahwa ini Kementerian A, Kementerian B, kemudian pemerintah daerah A atau pemerintah daerah B, atau mungkin juga itu lembaga A, lembaga C, perusahaan A, perusahaan C dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah pengetahuan tentang teknis itu dibutuhkan. Contohnya umpamanya pendampingan tentang khususnya pemberdayaan masyarakat umpamanya, tentang itu pembangunan ya, fisik umpamanya. Otomatis kan seorang pendamping itu ya harus tahu bagaimana tentang proses pembangunan fisik itu. Pertanian, ya, dia harus paham tentang pertanian. Keuangan umpamanya, ya tentang keuangan, ekonomi dan sebagainya. Tapi seringkali di masyarakat yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat Christine, kalau sudah orang memposisikan itu sebagai seorang pendamping lah, atau istilah tadi fasilitator lah, atau apapun, itu cenderung masyarakat itu melihat bahwa dia itu bisa segala-galanya. Ini yang harus dipahami. Nah, kan gitu ya. Sehingga jangan lupa, kita harus juga banyak belajar dari masyarakat. Nah, itu Samdina. Nggak hanya secara textbook ya. Oh iya. Tapi juga kita harus belajar kepada masyarakat yang betul. Mau didamping atau yang bukan. Nah, ini yang jadi pertanyaan kadang-kadang sahabat itu kebingungannya seperti ini, Sam. Saya mau jadi pendamping. Nah, terus sasaran saya itu yang seperti apa? Nah, ini kalau di ngobrol-ngobrol kita kali ini tentang bagaimana proses pendampingan, proses pemberdayaan masyarakat yang ada di desa,
kita anggap, coba kita apa ya, berimajinasi lah begitu. Bahwa ini sebuah desa kan gitu kan. Ya. Kita ngomong desa kan, ngomong desa. Nah, di desa itu ada apa kan gitu kan? Nah, itu. Ada apa? Nah, ini harus kita cermati. Nah, desa itu berarti di situ ada masyarakatnya, kan gitu kan? Ya, betul. Kemudian ada penyelenggaranya, yaitu mungkin pemerintah desanya gitu ya. Kemudian ada lembaga-lembaga desanya ya. Ada lembaga desanya, bisa juga di situ ada BUMDes, dan ada wirausaha sosial, mungkin wirausaha lokal yang ada di desa itu ya. Itu. Kemudian bisa juga ada lembaga tertentu mungkin yang perlu didampingi di situ gitu kan. Nah, lembaga itu ya. Nah, katakanlah ada perusahaan di situ, kemudian dia pengen CSR-nya ada di situ dan sebagainya. Tapi kan muaranya kan tetap di desa itu ada, walaupun ada wirausaha, ada perusahaan di desa dan sebagainya, tapi kan masyarakatnya ya, masyarakatnya. Nah, masyarakat itu isinya yaitu tadi. Ada pemerintahnya, ada masyarakatnya, tokoh-tokoh dan sebagainya itu tadi. Badan usaha milik desa mungkin. Nah, ya, seperti itu. Berarti itu. Sasarannya ini tergantung ini ya. Kayak bahasanya tergantung kebutuhan. Iya. Mana yang harus didampingi, yang harus dikuatkan, seperti itu ya. Kalau umpamanya itu sasarannya itu khususan kaum perempuan, ya perempuannya kan gitu kan, atau anak-anak atau bidang kesehatan seperti itu, pendidikan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sam Agung. Dari yang Sam Agung berikan informasi apa itu pendamping, mulai dari fungsinya seperti apa, bagaimana kita menentukan sasaran. Nah, ini sudah terjawab dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan ini selanjutnya, sebagai seorang pendamping yang akan turun. Nah, tadi kan sudah diberikan lah advice yang harus dipersiapkan. Nah, ini yang lebih ke intinya lagi, pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang harus dimiliki oleh pendamping itu yang seperti apa, yang nantinya akan memudahkan sahabat mungkin yang ingin turun jadi pendamping berinteraksi dengan masyarakat khususnya. Ya, kalau pengetahuan tadi kan sudah saya jawab ya tadi ya. Iya. Oke. Yang sahabat Pristin, mungkin terkait dengan keterampilan maupun sikap yang harus dimiliki bagi seorang pendamping. Yang pertama, dia itu untuk keterampilannya, dia terampil dalam public speaking, ya. Jadi berkomunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, fasilitasi. Jadi dia mampu memfasilitasi semua kegiatan yang ada di masyarakat itu dalam proses pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah mampu mengajak masyarakat, atau dia mampu melakukan social mapping, ya. Jadi pemetaan sosial dan sebagainya. Kalau di program-program kan istilahnya itu macam-macam ya. Kemudian yang keempat adalah bagaimana dia mampu terampil dalam membangun jaringan atau jejaring, membangun jejaring. Kemudian ada lagi yang kelima adalah dia terampil dalam pengembangan kapasitas masyarakat maupun kelembagaannya. Itu ya. Kemudian yang keenam adalah dia mampu melakukan atau mengelola konflik-konflik yang ada di masyarakat. Karena di masyarakat pasti terjadi pro kontra, konflik dan sebagainya. Dan yang ketujuh adalah bagaimana dia mampu membangun sebuah sistem kontrol yang ada di masyarakat. Jadi nanti tidak tergantung kepada siapapun, tapi mampu membangun sistem kontrol sendiri di masyarakat. Nah, ada sifat-sifat pribadi ya, sifat atau mungkin ya istilahnya kalau kita bilang karakter itu pembawaan dari kecil, tapi yang mampu dibangun lah ya, sifat-sifat baik yang mampu dibangun. Di antaranya adalah seorang fasilitator harusnya dia rendah hati, seperti itu. Harus rendah hati. Kemudian dia sangat antusias, jadi istilahnya positif ya, positive thinking seperti itulah. Hangat, bisa merangkul atau mengajak masyarakat untuk maju dan sebagainya. Kemudian dia bisa istilahnya menjadi motivator yang ada di masyarakat itu tadi. Kemudian dia mampu terampil untuk memfasilitasi, itu ya, fasilitasi. Kemudian dia empatik dan menyenangkan,
Ya. Kalau tidak menyenangkan, waduh masyarakat itu mesti ya aduh enggak bisa untuk pro kepada kita kan gitu ya. Nah, sehingga nanti kan dibungkus itu kalau di manajemen kan di lingkup kerjanya nanti bagaimana, contohnya umpamanya dia harus disiplin, akhirnya kan begitu. Nanti sifat-sifat dasar itu nanti akan menuju ke disiplin, kemudian dia bisa membangun tim kerja yang baik, katakanlah dan sebagainya lah, istilahnya seperti itu, cerdas, tanggap terhadap lingkungan kan gitu. Ini hal-hal pokok yang ya harus dimiliki lah bagi seorang pendamping, khususnya di proses pemberdayaan masyarakat ya, dengan istilah apapun loh di berbagai program. Saya pikir itulah. Oke. Ya, Sabrina. Tadi sama aku sedikit menyebutkan harus bisa mengkontrol lah, kontrol emosi dan beberapa. Ini ada beberapa kasus ya. Mungkin sahabat juga sering melihat, bahkan yang bukan pendamping ataupun hanya masyarakat biasa juga kadang-kadang merasakan pada saat proses pemberdayaan masyarakat gitu ya. Banyak kasus itu yang kurang berhasil. Padahal sudah jelas bahwa targetnya adalah ini dengan harapannya seperti ini, tapi nyata-nyatanya kurang berhasil. Nah, sebagai seorang asesor, nah ini kan bisa menilai lah. Nah, kadang-kadang itu teman-teman penggiat pemberdaya ini kenapa atau sumbernya tuh seperti apa sih kekurangan berhasilannya dalam melaksanakan proses pemberdayaan masyarakat desa? Iya. Jadi begini sahabat Pristin, kalau kita berbicara tentang pendamping atau pendampingan ya di proses pemberdayaan masyarakat, itu kan jelas ada seorang pendamping, istilahnya tadi saya bilang entah fasilitator, entah apa begitu di satu sisi. Di sisi lain kan ada yang didampingi. Betul. Yang didampingi berarti entah itu masyarakat desanya, lembaga dan sebagainya tadi. Betul. Nah, dua sisi ini pasti tidak bisa kita ambil hanya satu saja, satu sisi saja. Tapi yang jelas, umpamanya dari sisi pendamping, saya sebutkan tadi, dia kan harus memang katakanlah seorang pendamping itu empati ya, sabar dan sebagainya, seperti yang rendah hati. Nah, kalau tidak memiliki jiwa-jiwa seperti itu, ya pasti nanti gampang emosi masyarakat kan begitu logikanya kan. Ya, nah, di sisi lain di masyarakat itu ada banyak hal yang berjalan di sana, umpamanya budaya-budaya lokalnya, kebiasaan-kebiasaannya. Nah, dikala seorang pendamping, seorang fasilitator tadi tidak melihat itu atau tidak menggali dari awal apa yang berjalan di masyarakat, katakanlah, ya yang terjadi pasti ada banyak masalah gitu. Karena apa? Mungkin beda budaya dari si pendamping itu sendiri atau kebiasaan itu yang tidak match. Nah, inilah yang saya katakan belajar dari masyarakat itu penting. Wah. Begitu saat Pristin, begitu. Wah, belajar dari masyarakat. Ini itu penting. Sebelum mendampingi, belajar dulu ke masyarakat, harus gitu ya. Ya. Untuk mengurangi atau meminimalisir kekurangan berhasilan program. Sangat menarik, sangat-sangat menarik. Jadi tetap di video kita, tetap di channel kita. Sebentar lagi ada sesi pamungkas mengenai ini. Akan diberikan sebuah tips yang bagus untuk sahabat Pristin yang ingin menjadi pendamping atau fasilitator pemberdayaan masyarakat desa. Assalamualaikum. Iya, Samdinan. Ya. Dunia ini sedang dilanda kegusaran, ketegangan, hanya karena satu, Kang. Pandemi COVID. Jadi kita juga merasakan ya di Indonesia bagaimana kita harus mematuhi protokol kesehatan, kita harus menjaga jarak, kita mau tidak mau membatasi aktivitas yang biasanya kita lakukan, yang biasanya di luar rumah, jadi harus dikerjakan di dalam rumah. Nah, ini pasti ada dampak yang diberikan dalam proses pendampingan. Nah, ini. Jadi ada nggak kayak misalkan cara yang tepat dalam melakukan pendampingan pada kondisi pandemi saat ini? Ya, begini, Samdinan ya. Ya. Di apapun dan dimanapun kita nggak bisa menghindari masalah pandemi COVID-19 atau istilah masyarakat corona itu ya. Ya, betul. Nah, sekarang kan harus kita
pinter-pinter memilah gitu. Kegiatan apa atau proses yang bagaimana yang itu mungkin bisa kita lakukan. Contohnya umpamanya, ya kita bisa bekerja di rumah kalau kita memang hanya menyiapkan materi katakanlah, atau mungkin kita bisa menghubungi seseorang gitu ya, hanya seperti itu gitu ya. Atau mungkin hanya sifatnya koordinatif gitu ya. Itu mungkin bisa dilakukan lah dalam proses pendampingan, itu mungkin dari rumah seperti itu. Tapi kalau kita lihat tentang pendampingan masyarakat itu sendiri kan kita tidak bisa jauh dari mereka kan. Betul. Kita tidak bisa jauh dari mereka. Karena kita posisinya mendampingi gitu ya, mendampingi atau membimbing mereka kalau ada kesulitan. Kecuali itu mungkin bisa pakai alat komunikasi contohnya, atau mungkin kita bisa pakai media-media lain seperti Zoom, Google Meeting dan sebagainya, atau WA ya dan sebagainya. Nah, tapi tetap kita lihat itu. Kalau memang itu membutuhkan kehadiran dari sebagian masyarakat, saya katakan sebagian masyarakat mungkin bukan dalam jumlah yang banyak ya, dalam jumlah yang banyak. Kan kita masih tetap harus bisa menerapkan atau tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Contohnya umpamanya ya, kita kemana-mana ya harus pakai masker. Ya, maskeran. Ya kan. Terus kemudian mau masuk ke ruangan ataupun mungkin cuci tangan ya. Nah, cuci tangan pakai sabun. Terus kalau kita ada pertemuan ya social distancing kan gitu kan. Jadi kita ada jarak kan gitu. Kita ada jarak. Itu mau nggak mau itu tetap kita lakukan. Artinya kita tidak bisa berpangku tangan dengan kondisi COVID-19 kita tidak kemana-mana kan. Ya, betul. Nah, cuman melihat situasi dan kondisi atau sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Itu yang harus kita pintar-pintar mengatur itu. Saya pikir itu, Samdinan. Baik. Mau nggak mau tetap harus mementingkan protokol kesehatan ya. Iya. Yang penting jiwa pendampingannya. Itu yang memang harus. Luntur ya Sam ya. Pasti itu, pasti. Nah ini yang terakhir. Iya. Dari panjang lebar kita berbicara dari awal, itu kan apa yang dimaksud pendamping sampai sifat, pengetahuan, keterampilan. Nah ini sahabat pasti ingin mendapatkan tips. Jadi tips yang bisa membangun mereka menjadi pendamping yang baik, yang sangat ditunggu-tunggu sama masyarakat karena keluasannya atau seperti apa. Nah ini sebagai seorang asesor, monggo diberikan tips kepada sahabat-sahabat agar menjadi pendamping yang baik. Ya, baik Samdinan, sahabat Pristin yang saya cintai. Yang harus bisa kita lakukan ya, terutama coba kita harus sering-sering berkaca pada diri kita sendiri untuk merasakan. Contohnya begini, yang pertama tadi saya sampaikan di depan, kita harus terus belajar dan belajar, apapun itu, atau kepada siapapun, ya. Termasuk kepada masyarakat itu. Gitu. Ini yang harus dipahami oleh calon pendamping atau mungkin kawan-kawan pendamping atau fasilitator atau siapapun lah. Artinya kita tidak boleh jumawa. Ya. Jumawa kita udah puas bahwa kita udah sekarang mampu. Tadi harus belajar dan belajar. Kemudian di sisi karena kita berhubungan dengan masyarakat atau lembaga dan sebagainya. Ingat ya. Tidak ada kata lain ya. Yang kedua adalah kita harus mendatangi mereka gitu ya. Mendatangi mereka lebih dulu. Ingat, kalau ada pepatah seperti rumah gitu, kalau pintu dan jendela itu kemudian tidak kita buka, maka udara luar tidak akan masuk. Ya, betul. Jadi kita harus datangi dulu. Buka itu. Ya, buka itu cakrawala pandang kita maupun juga mereka, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Seperti saya ibaratkan seperti jendela itu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah cintai mereka atau cintai pekerjaan ini dengan sepenuh hati, gitu ya. Jadi tidak akan mungkin bisa kita
berempati atau berjalan kegiatan kita dengan baik tanpa kita mencintai apa yang kita lakukan, termasuk apa yang kita dampingi itu. Gitu. Cintailah itu. Selanjutnya yang keempat adalah hidup dan duduklah dengan mereka, dengan masyarakat itu. Artinya kita tidak bisa membawa kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak biasa di mereka, kan gitu. Sehingga kita ya harus bisa seperti mereka supaya kita bisa diterima dengan mereka. Nah ini, jadi hidup dan duduklah dengan masyarakat itu sendiri. Ya, kemudian yang kelima ya, kelima, jika memulai sesuatu itu berangkatlah dari apa yang mereka miliki atau mereka punyai. Ya. Kalau mereka memang pengetahuannya segitu, ya segitu. Gitu. Kalau mereka punyanya, katakanlah sesederhana itu apapun, ya sudah mulai dari situ. Sehingga nanti mereka bisa merasa memiliki itu. Ya, bisa merasa memiliki itu. Nah, itulah mungkin yang beberapa tip yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Pristine, Samdinan. Ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa bermanfaat ya bagi khususnya sahabat-sahabat Pristine dimanapun berada, sehingga nanti mampu memandirikan masyarakat, kalau memandirikan desa dan sebagainya. Itu harapan saya seperti itu. Ya, gitu. Terima kasih sama Kom. Demikian podcast kali ini sahabat Pristine. Saya ucapkan terima kasih kepada Sam Agung yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Sam. Ya, semoga Sam Agung selalu diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Semoga juga desa-desa yang kita dampingi mampu menjadi desa yang mandiri. Desa sejahtera, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pristine.